Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwandi dan saya akan membahas bab yang ke-9, yaitu Islam di Vietnam dan di Cina. Yang pertama itu ada tradisi dan kebudayaan Vietnam dan Cina. Tradisi dan kebudayaan Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara Tiongkok sehingga kebudayaan Vietnam tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Konfusianisme yang menekankan kepada kekeluargaan. Pakaian Ao Dai yang merupakan pakaian tradisional wanita Vietnam. Pakaian tersebut digunakan dalam momen-momen spesial seperti pernikahan, tahun baru Imlek maupun festival-festival lainnya. Dan juga ada kebudayaan tradisional Vietnam berdasarkan kepada kemanusiaan yang disebut Nan Nghia dan keharmonian atau Hoa. Selain itu juga menekankan kepada nilai kekeluargaan dan kemasyarakatan. Sedangkan di Cina ada pagelaran Liong dan Barongsai. Dalam kepercayaan orang Cina, Liong yang artinya naga dan Barongsai merupakan lambang kebahagiaan dan kesenangan. Tarian naga dan singa ini dipercaya merupakan pertunjukan yang dapat membawa keberuntungan serta salah satu cara mengusir roh jahat yang akan mengganggu manusia. Maka tidak heran pertunjukan ini selalu ada dalam setiap Imlek. Yang kedua ada tradisi Yusheng. Tradisi makan Yusheng adalah tradisi yang baru-baru ini menjadi tren di masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa. Tradisi ini dibawa oleh para nelayan dari Cina Selatan yang hijrah ke Semenanjung Malaysia pada abad ke-19. Yusheng sendiri adalah tradisi yang dilakukan untuk menyambut tahun baru Imlek yang berhubungan dengan hidangan khusus di pergantian tahun. Yang ketiga ada persembahan untuk leluhur menjelang Imlek. Tradisi unik Imlek lainnya adalah melakukan sembahyang leluhur yang telah meninggal dunia. Ini bisa dilakukan di rumah satu hari menjelang tahun baru. Dupa dan lilin dinyalakan serta menyajikan persembahan makanan seperti buah-buahan, kue, daging, minuman. Biasanya teh dan arak. Selanjutnya yaitu sejarah masuk kerajaan dan perkembangan Islam di Vietnam dan Cina. Sejarah dan perkembangan Islam di Vietnam. Islam di negara tersebut berawal dari masyarakat atau etnis Cham lewat kerajaan Champa. Yang Champa ini menjadi kerajaan Islam di Vietnam sejak di bawah pemerintahan yang namanya Cebonga pada 1360 sampai 1390. Namun jatuhnya kerajaan Champa ini ke tangan dinasti Nguyen pada tahun 1832. Dengan mendorong terjadinya eksodus pertama Muslim Champa ke selatan, terutama ke Kamboja, Kelantan, dan Terengganu. Kelantan dan Terengganu punya hubungan politis berupa ikatan pernikahan dengan Champa. Dari sinilah silsilah keluarga dan lahirnya Sunan Ampel dan Sunan Bonang Terangkai. Sunan Ampel sendiri diyakini dilahirkan di Champa sekitar tahun 1401 dan ikut berperan dalam mengembangkan Islam di Vietnam sebelum kemudian hijrah ke Pulau Jawa. Selanjutnya di Cina, yaitu sejarah mencatat Islam masuk ke Cina pada masa dinasti Tang pada tahun 618 sampai 905 sebelum Masehi, yang dibawa oleh salah seorang panglima muslim bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Menurut Chen Yuan dalam karyanya A Brief Study of the Introduction of Islam to China, masuknya Islam ke Cina sekitar tahun 30 Hijriah atau sekitar 651 Masehi. Ketika itu Cina diperintah oleh Kaisar Yong Hui, atau ada pula yang menyebut nama Yung Wei. Data masuknya Islam ke Cina ini dipertegas lagi oleh Ibrahim Tianjingma dalam bukunya Muslims in China, atau artinya perkembangan Islam di Tiongkok. Buku ini secara lengkap mengupas sejarah perkembangan Islam di Cina sejak awal masuk hingga tahun 1980-an. Sebelumnya banyak hikayat yang berkembang mengenai masuknya Islam ke negeri tirai bambu ini. Namun semua hikayat itu menceritakan adanya tokoh utama di balik penyebaran agama Islam di China.
Versi pertama menyebutkan ajaran Islam pertama kali tiba di Cina di bawah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah ke Al-Habasah, Abyssinia. Sahabat Nabi hijrah ke Ethiopia untuk menghindari kemarahan dan amuk masa kaum Quraisy jahiliyah. Mereka antara lain yaitu Ruqayyah, anak perempuan Nabi, Utsman bin Affan, suami Ruqayyah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sejumlah sahabat lainnya. Para sahabat yang hijrah ke Ethiopia itu mendapat perlindungan dari Raja Asmaha Negus di kota Aksum. Banyak sahabat yang memilih menetap dan tak kembali ke tanah Arab. Selanjutnya itu sosial dan politik Islam di Vietnam dan Cina. Beragam konflik sosial dan politik tengah bermunculan di hampir seluruh Asia Tenggara. Di sejumlah negara, ketidakadilan ekonomi dan ketidakadilan politik yang selama ini terpendam ditantang oleh gerakan protes publik. Bahkan di negara seperti Vietnam yang membatasi hak untuk berorganisasi, mengadakan protes, dan berkumpul. Dinamika politik dari ketidakadilan, bagaimana gerakan protes sosial muncul sebagai tanggapan dengan bentuk yang berbeda dari ketidakadilan yang nyata dan atau yang dirasakan. Kapan dan mengapa mereka berubah menjadi tuntutan akan demokratisasi, yaitu sisi runtutan dari demokratisasi hanya memperoleh sedikit perhatian secara ilmiah di dalam konteks Asia Tenggara. Di Vietnam, setelah hampir 3 dekade dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di bawah rezim politik partai tunggal otoriter yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam atau disebut dengan CPV. Beragam protes sosial dan seruan untuk demokratisasi telah muncul. Meskipun Vietnam sering disebut sebagai salah satu contoh untuk menampilkan pertumbuhan inklusif yang relatif dengan ketidakadilan ekonomi level sedang. Sejumlah penelitian bahkan menyiratkan suatu penurunan dalam ketidakadilan ekonomi di antara tahun 1993 dan 2006. Lanjut ke sistem hukum Cina di masa Republik, yaitu dominasi sistem Fa berbasis Marxisme versi Mao Zedong. Ketertutupan Cina dari pengaruh asing dalam berbagai bidang termasuk hukum sepertinya tidak dapat dipertahankan secara terus-menerus. Seiring dengan jatuhnya rezim kekaisaran dan terbentuknya pemerintah Republik China pada tahun 1912, mulai terjadilah perembasan tatanan hukum barat ke Cina. Hal ini terutama setelah terjadi Chiang Kai-shek mengungguli kelompok-kelompok yang berhaluan partai kiri dari Partai Kuomintang selama tahun 1925 sampai 1928, yang pada saat itu mulai disusun Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara pada tahun 1931 dan kemudian menjadi definisi pada tahun 1936. Selanjutnya itu problematika Islam. Cina dihujani berbagai kritik dari masyarakat dunia atas perlakuan mereka yang dianggap menindas sejumlah besar warga suku Uighur, kelompok minoritas Muslim negeri itu, antara lain dengan menahan mereka di kamp-kamp khusus. Pada tahun 2018, sebuah komite PBB mendapat laporan bahwa hingga 1 juta warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang Barat, dan di sana mereka menjalani apa yang disebut program reedukasi atau pendidikan ulang. Pemerintah Cina membantah tudingan kelompok-kelompok HAM itu. Pada saat yang sama ada semakin banyak bukti pengawasan opresif terhadap orang-orang yang tinggal di Xinjiang. Sedangkan di Vietnam, yaitu di An Giang, Masjid Al-Ihsan tengah dipugar dengan sumbangan dari negara tetangga yang berpenduduk mayoritas Muslim. Meski pemerintah negara ini menganut paham komunis dan mengontrol masyarakatnya dengan ketat, tetapi umat Muslim di Vietnam bebas menjalankan ibadah. Malah sebagai etnis minoritas, pemerintah Vietnam memberikan fasilitas untuk warga Cham, seperti dijelaskan oleh dosen Fakultas Studi Oriental Universitas Social Science and Humanities Ho Chi Minh City di Nguyen Tan Tuan. Banyak bantuan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada etnis Cham, terutama di masalah pendidikan. Tetapi bantuan dari pemerintah tersebut dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama Islam, jelas Ibrahim. Masih kurang sekolah agama tingkat yang tinggi. Sebaliknya, madrasah ini di sini banyak sekali.
Selanjutnya ada dari perkembangan Islam di Vietnam hingga China hingga sampai sekarang. Cina sebagai sekutu komunis Vietnam pasca Perang Vietnam di bawah Deng Xiaoping mulai berbenah diri. Puncaknya dengan melakukan reformasi pada tahun 1980 dengan mengubah ekonomi terpusat menjadi ekonomi yang berorientasi pada pasar dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta mengatasi berbagai permasalahan seperti inflasi, pengangguran, dan standar hidup. Dalam hitungan tahun, Cina berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi dan perlahan-lahan mulai bangkit menjadi warga negara yang kuat dalam bidang ekonomi, namun tidak meruntuhkan ideologi komunisnya. Selanjutnya itu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Cina yaitu parlementer. Eksekutif Vietnam adalah organisasi eksekutif yang dimiliki oleh NA atau National Assembly. Organisasi eksekutif ini terdiri dari Perdana Menteri, Deputi PM, Menteri-Menteri, dan beberapa anggota lainnya. Khusus PM harus bertanggung jawab kepada NA. Presiden di Vietnam merupakan kepala negara yang mewakili rakyat secara internal dan eksternal. Sedangkan di Cina yaitu meliputi lembaga eksekutif, yaitu ada dari State Council, dan kenegaraan yaitu pelaksana pemerintah yang terdiri dari 40 menteri yang dipimpin oleh dominasikan oleh Perdana Menteri dengan masa jabatan 5 tahun. Presiden ada juga dari National People's Congress yang artinya itu lembaga tertinggi negara beranggotakan kurang lebih 3.000 orang yang dipilih setiap 5 tahun sekali dari perwakilan provinsi. Dan yang terakhir yaitu konsep toleransi. Toleransi antarumat beragama sudah tumbuh subur sejak abad ke-7 di Cina. Ini terbukti dengan berkembang pesatnya syiar agama Islam didukung pemerintah dan rakyat Cina yang beragama non-Islam. Sekarang ekonomi dan sosial masyarakat Muslim Cina berkembang pesat, walau minoritas umat Muslim pun mendapat tempat di arena politik. Peranan Cina di Indonesia juga tidak kalah pentingnya dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, di samping suku bangsa non-Cina. Demikian antara lain terungkap dalam Seminar Internasional Budaya Islam Nusantara Tiongkok pada Rabu tanggal 28 bulan 5 di Jakarta. Baiklah, sekian dari saya. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.